Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kisah Nabi Musa sudah sampai tahap di mana beliau ada rasa khawatir, menunggu-nunggu apa yang terjadi selanjutnya setelah seseorang kehilangan nyawa oleh dirinya. Beliau juga memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang ia lakukan dan Allah mengampuninya. Kemudian pada saat suasana seperti itu, hari selanjutnya dia melihat juga orang Israel, Bani Israel yang bertengkar dengan orang Kipti lainnya. Dan dia menyatakan orang Bani Israel tersebut sesat ya, karena kok bertengkar lagi gitu. Dia juga meminta pertolongan kepada Musa gitu. Itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nih di ayat yang ke-19 surat Al-Qasas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an arada ay yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslihin. Ketika Musa hendak memukul kepada orang yang menjadi musuh keduanya, berkata dia, wahai Musa, apakah engkau menghendaki untuk membunuh seperti engkau telah membunuh orang kemarin? Sesungguhnya engkau adalah orang yang berlaku semena-mena di bumi, dan tidaklah kamu menjadi orang yang membuat perdamaian. Nah, ini kita lihat kondisi ya. Kondisi Nabi Musa berhadapan kembali dengan orang Bani Israel ya, suku Bani Israel dia, suku dia, dengan orang Kipti lagi. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ya. Dalam kondisi apa? Karena memang kondisi seperti itu begitu terzolimi Bani Israel ya, oleh kaum Kipti, kaumnya Fir'aun ya. Nabi Musa dengan emosinya memukul. Dan kalau kita lihat suasana pada saat itu, bisa saja Nabi Musa ini sudah keluar dari istananya Fir'aun, sudah gak tahan dengan tiraninya Fir'aun dan Kipti, Fir'aun dan pendukungnya yaitu kaum Kipti.
Dan Musa dikenal juga ya, karena terkenal bagaimana sih orang keluarga Bani Israel ada di istana Firaun ya. Kemudian dia keluar. Ya. Lalu ketika dia bertemu dengan orang Bani Israel juga yang berantem ya, ya mungkin karena ketertindasan terus ya. Dijadikan budak dan sebagainya. Berantem dia dengan suku Kipti juga. Sempat dibilang begini kan sama Musa itu, kamu ini orang sesat ini. Ya. Kenapa Musa menganggap kaumnya yang bertengkar, berkelahi, ribut dengan kaum Kipti disebut orang sesat? Karena apa? Bisa saja karena udah, kalau cuma masalah bertengkar satu-satu begitu belum tentu membuahkan hasil. Apa hasilnya? Kamu jadi merdeka, itu belum tentu gitu. Jadi kayak percuma aja ngelempar tahu ke tembok lah, kira-kira begitu. Memang kita kaum ini kaum yang ditindas. Kalau kamu ribut segitu paling kamu mati nanti, dibunuh sama dia juga atau dibunuh sama Firaun dan kawan-kawan. Jadi kamu tuh sesat gitu. Memang kalau kondisi kaum tertindas begitu harus ada revolusi lah ya, kalau bahasa kita ya. Harus ada perubahan besar gitu. Enggak cuma sporadis, kita nyebutnya sporadis atau insidental, sedikit-sedikit gitu. Harus menyeluruh. Makanya kata Musa, kamu itu sesat. Ya, udah tahu kemarin akhirnya ada yang terbunuh. Pengen begitu lagi. Ya. Kita bayangkan sajalah suasana perbudakan pada saat itu yang begitu kayak kita dijajah lah dulu sama negeri-negeri penjajah kita. Kalau bisa kita hajar-hajar, akhirnya ada yang emosi menghajar, ya habis dia dikerjain lagi sama penjajah. Nah, kembali ke ayat ini. Ketika Musa, ini kan sudah berhadap-hadapan nih bertiga. Ya, teman-teman bisa ngebayangin nih. Musa dengan temannya yang Israel dan satu lagi orang Kipti di depan dia, kira-kira begitu. Musa udah bilang sama orang ini, kamu ini sesat ini, kamu begini lagi. Mungkin terjadi percekcokan dan sebagainya ya. Dan Musa kembali lagi emosinya kan. Kenapa? Karena emosinya adalah emosi orang-orang yang tertindas pada saat itu. Ya. Terbayang ini kita bagaimana suku kita ibaratnya ya ditindas, dihina, diinjak-injak, ya. Sebagian malah dibunuh kepalanya, ya dipotong kepalanya ya. Sangat tertekan. Jemaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini di Aspak, di Gunung Letik Wetan dan teman-teman yang melihat ya di media sosial ya. Ketika dia sudah mau memukul lagi, mungkin emosinya Nabi Musa ini terpicu lagi. Dia ingat lagi bagaimana saudara-saudaranya dibunuh ya, diperbudak ya. Mungkin wanitanya dinodai. Udah pengen dipukul lagi nih Kipti ini, Kipti yang berbeda ya, kemarin udah mati ya. Orang ini ngomong begini ya, musuh keduanya ini yaitu musuh Musa dan musuh Musa dan temannya ini ya. Qala ya Musa aturidu an taqtulani. Wahai Musa, kamu tuh mau membunuh saya ya? Ini bahasa memudahkan aja nih saya. Seperti kamu membunuh orang kemarin, satu suku saya tuh, suku Kipti gitu, kira-kira begitu. Kamu mau membunuh saya? Kamu kemarin udah membunuh orang. Kemudian dia nyampaikan lagi, ini orang ini nyampaikan lagi, ya.
In turidu illa an takuna jabbaron fil ard. Kamu itu cuma pengen berbuat sewenang-wenang di bumi ini. Berbuat rusak di bumi ini. Disebutkan lagi sama dia, wa ma turidu an takuna minal muslihin. Kamu tuh bukan pembuat perdamaian, bukan pembuat kebaikan seperti mungkin omongan-omongan orang. Mungkin aja kamu keluar dari Firaun itu memang nggak bener kamu tuh. Nah, gitu. Kamu tuh orang yang berbuat zolim. Jadi dituduh begitu. Ya. Coba kita perhatikan ini. Nabi Musa dituduh berbuat zolim. Berbuat sewenang-wenang oleh orang pendukung Firaun. Padahal kita tahu Fir'aun dan pendukung-pendukungnya sudah luar biasa berbuat kezoliman terhadap Bani Israel pada saat itu. Nah ini dibalik sama dia. Kamu tuh udah zolim tuh. Dia lupa bahwa ribuan anak dibunuh oleh suku dia kira-kira. Bukan lupa, ini adalah strategi. Strategi supaya Musa berlemah diri. Jadi dianggap kezoliman Fir'aun dan Kipti ya, dan pendukung-pendukung Fir'aun ini dianggap biasa-biasa saja. Tetapi kalau seseorang Bani Israel membunuh kaum Kipti itu dianggap kezoliman. Jauh lebih berat dibanding Fir'aun. Nah ini kebiasaan. Orang-orang yang sudah terbiasa dizolimi berusaha untuk dibuat kezoliman itu jadi biasa-biasa. Jadi ketika dia mau berontak dihajar sama orang yang berbuat kezoliman. Kamu itu memberontak terhadap negara, kamu itu subversif, kamu itu radikalisme. Ini bahasa ini ya, tuduhan. Sama kayak ceritanya Musa dituduh. Ya. Ya samalah kayak kasus umat Islam di mana-mana. Ketika umat Islam melawan terhadap kezoliman, terhadap ketidakadilan di negerinya, mereka bilang apa? Ini umat Islam anti toleransi ya. Ini umat Islam radikal, umat Islam nggak bener gitu. Padahal selama ini dizolimi. Ya. Jadi kezoliman yang sudah berurat berakar dibuat seperti itulah biasa-biasanya kayak gitu. Sehingga kalau ketika ada orang yang menentang kezoliman dianggap orang itu pembuat masalah. Itulah yang terjadi di Musa. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang Kipti ini tahu bahwa Nabi Musa itu pembunuh? Ya. Bisa saja peristiwa pembunuhan Nabi Musa ini diketahui oleh sedikit orang Israel. Mungkin yang pertama kali adalah temannya ini. Ya. Entah mayatnya di mana ya. Temannya ini ngomong ya. Ngomong ke kaumnya, ada satu orang kaum kita yang bisa membunuh Kipti nih. Siapa namanya? Musa. Wah, emang dari dulu Musa ini wah gitu. Akhirnya dia ngomong ke tetangganya ngomong rame itu di Bani Israel bahwa kita bisa berjuang. Kira-kira begitulah. Buktinya satu orang bisa membunuh orang Kipti. Siapa? Musa. Nah, rame-rame itu keluar juga sampai juga ke suku-suku lainnya yaitu suku Kipti, sehingga rame juga itu di kota itu. Ya. Di kota tersebut berarti ramai itu cerita tentang Musa. Seorang Bani Israel yang biasa tertindas bisa membunuh seorang Kipti. Makanya orang Kipti ini langsung nuduh. Kamu membunuh kayak membunuh kemarin kamu ya. Kamu tuh orang zolim kamu tuh gitu. Padahal kaumnya jauh lebih zolim, ditindas.
Tapi bukan berarti kezaliman itu harus dibalas dengan kezaliman ya, bukan. Ini strategi perjuangan saja. Jadi jamaah kampung takwa astan rahimakumullah, bagaimana Nabi Musa dibalik tuduh gitu, dituduh balik sebagai orang yang menzolimi, orang yang tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau membuat perdamaian. Itu banyak kejadian itu. Ya mungkin sampai hari ini ya, kaum muslim ditekan di sana sini ya. Bahkan ada beberapa yang dibubarkan ya, organisasi-organisasi Islam. Dianggap organisasi-organisasi Islam ini adalah organisasi yang mau menghancurkan negara ya. Makanya harus dihapuskan, diambil semua hartanya. Padahal mereka mau menegakkan keadilan ya. Dan pola-pola ini terus-terusan ada. Dan orang-orang Islam banyak yang terpengaruh dengan pola ini ya. Pola menuduh orang yang berontak dari kezaliman sebagai orang yang menghancurkan negara. Itu nanti bakal ketemu terus ya. Dan sebagian kaum muslimin terpengaruh. Iya bener lah, gak usah deket-deket lah sama organisasi itu atau orang-orang itu. Dia bakal menghancurkan negara. Padahal betapa banyak negara menghancurkan umat Islam terutama ya. Pak Arpan ini ngomong negara mana ya, negara antah berantah lah, semua juga tahu ya. Kembali lagi ke ayat, akhirnya Nabi Musa tidak jadi itu membunuh orang itu, kabur mungkin orang itu kan. Waktu Nabi Musa ragu-ragu ya. Dan pastilah orang yang selamat dari pembunuhan bakal minta tolong ke keluarganya atau kemana. Musa mau membunuh. Ya. Mau membunuh saya lagi, mau membunuh saya. Sebelumnya dia udah bunuh kawan kita waktu itu. Kita lanjut di ayat yang ke-20. Surat Al-Qasas. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Lalu datanglah seorang laki-laki dari tepi kota ya, secara tergesa-gesa dan berkata, wahai Musa, sesungguhnya penguasa sedang berunding terhadap satu urusan, yaitu tentang engkau, bahwa engkau akan liyaqtuluk, akan dibunuh. Maka fakhruj inni laka minan nasi, keluarlah kamu dari negeri ini, sungguhnya aku orang-orang yang memberi nasihat. Nah, dalam suasana seperti ini ya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kabinet Firaun menyikapi pembunuhan oleh budaknya. Wah, kita ngomongin kekuasaan ini benar. Karena yang namanya kekuasaan itu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah lah yang memberi kekuasaan. Jadi mungkin saja pada saat itu Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang pada saat itu ya di Mekah waktu itu, orang-orang yang tertindas mirip dengan orang-orang Bani Israel yang tertindas. Kekuasaan pada saat itu dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Banyak kaum muslimin yang dibunuh, disiksa. Kalau yang orang miskin, ya budak dibunuh, disiksa supaya balik lagi. Kalau orang kaya dicegah supaya orang berbisnis dengan dia. Ya.
Jadi suasana pada saat itu mirip dengan suasana Bani Israel. Ya. Nah, apa yang dilakukan kabinet Fir'aun? Kabinet Fir'aun melakukan satu perundingan, musyawarah, rapat terbatas, rapat khusus. Kenapa? Karena ada pembunuhan. Kalau pembunuhan orang Kipti dengan orang Kipti biasa aja dia. Tapi ini pembunuhan orang yang dijadikan budak oleh mereka kepada tuannya. Kira-kira begitu. Oh, ini namanya bahaya bagi negara. Kalau dibiarkan banyak budak-budak yang akan membunuh tuannya. Apa yang kita lakukan? Bunuh. Biar budak-budak itu tahu kalau berbuat macam-macam dengan Kipti, nyawa melayang. Sehingga kezoliman yang dia lakukan jadi tetap terjadi. Teman-teman jemaah kaum taqwa rahimakumullah, ini suasana pada saat itu memang suasana genting. Ya. Ada bibit-bibit permusuhan dari budak. Sekarang pertanyaannya adalah, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seseorang dari tepi kota, ya mungkin istana Fir'aun di tepi kota ya. Tergesa-gesa. Kemudian memberitahukan cerita mengenai hasil rapat kabinet tadi, pembunuhan terhadap Musa. Langsung datang, siapa orang ini? Ini ya disebutkan juga di surat Al-Mu'min ya, bahwa ada orang di kalangan keluarga Fir'aun ya, dia menyembunyikan keimanannya ya, dan mengatakan waktu itu, kenapa engkau membunuh orang yang mengatakan Robku adalah Allah? Ya, kalau bahasa lainnya mungkin biarin aja lah urusan dia, ya kita mau urusan kita gitu kira-kira. Nah mungkin orang ini adalah orang tersebut. Dia datang buru-buru menemui Musa. Dan bisa saja ini adalah orang beriman. Ya. Yang kuat tuh begitu. Pendapat yang kuat adalah ini adalah orang beriman yang menyembunyikan keimanannya dari keluarga Firaun. Kemudian datang tergesa-gesa, terburu-buru ya, mungkin dia berlari ya, dari ujung sana sampai ini gimana berlari. Ya. Dulu kan nggak ada kendaraan ya. Dia berlari jalan sampai ketemu Musa. Musa, kamu itu jadi sasaran pembunuhan sekarang. Semua mencari-cari kamu, kira-kira gitu. Fakhruj, keluarlah kamu dari sini jauh-jauh. Keluar dari kekuasaan Firaun. Firaun sana menguasai Mesir, tapi dia tidak menguasai yang lainnya. Tapi Mesir juga gede ya. Negeri makmur, negeri yang banyak orang yang pengen ke situ ya. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini banyak orang yang pengen ke Mesir karena subur, makmur, kemudian mungkin minyaknya banyak kalau sekarang. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku bagimu adalah orang yang memberi nasihat. Kira-kira Musa percaya gak? Percaya dia. Ya, mungkin ingat waktu dulu ada perkataan dia, kenapa engkau mau membunuh orang yang menyeru kepada Allah, yang mengaku Allah adalah Tuhannya gitu. Ayat selanjutnya, ayat 21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Maka keluarlah dia ya, dari kota tersebut. Ada yang mengatakan kota Memphis ya, di Mesir. Khaifan yataraqqab, dengan takut dan was-was, menanti-nanti apa yang terjadi. Apa yang dia lakukan, dia kabur, lari sekencang-kencangnya. Dengan rasa takut yang memuncak karena bakal dibunuh. Musa juga manusia,
Takutlah kalau seluruh kota mencari dia, ya takut. Musa manusia juga sama. Tapi di situ ada tangan-tangan Allah. Ada kekuasaan Allah yang membuat dia harus keluar dari kota tersebut. Ya tarokobu, was-was, dalam suasana yang genting, was-was, bertanya-tanya, berhati-hati, lari, kalau perlu berusaha menghindari, kalau ada orang Kipti berusaha menghindari gimana, sampai ke ujung negara dia. Saya nggak tahu berapa ratus kilometer ya, nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Berkata Nabi Musa, wahai Tuhanku, najjini minal qaumil zalimin, hindarkanlah aku dari kaum yang zalim. Tapi Nabi Musa punya kekuatan ruh, punya kekuatan ruhiyah, hatinya selalu tersandar dengan Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim, kaumnya Fir'aun dan Kipti, kaum yang mendukung Fir'aun, yang mereka atau Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah muak dengan mereka, ya sudah sampai muntah lah ibarat, karena melihat kekejian yang mereka lakukan. Mirip banget memang sama kaum jahiliyah, kaum Quraisy pada saat itu. Dan sekali lagi saya sampaikan, yang namanya jahiliyah itu bukan waktu yang lalu, bukan. Yang disebut jahiliyah adalah ketika dia tidak sesuai dengan aturannya Allah. Jahiliyah artinya sekarang ada gak? Ada. Akan datang ada gak? Ada. Selama ada orang yang tidak menyukai aturan Allah, tidak pakai aturan Allah, itu jahiliyah. Sama saja. Ya. Fir'aun kesel kalau benci dia kalau Bani Israel itu tegak, ya. Sama aja kayak kaum Quraisy benci kalau Muhammad SAW itu tegak, ya. Sama kan? Ini diingatkan lagi. Termasuk kita lah, kaum muslimin, sampai nanti. Ya. Pertanyaannya, bisa gak kaum muslimin hilang di Indonesia? Bisa saja kalau kaumnya cuma seperti buih, ya, buih di lautan, ya, busa di lautan, pas diambil nggak ada airnya, hilang. Itulah kaum muslimin. Coba perhatikanlah kaum muslimin sekarang di Indonesia ini. Indonesia ada seorang pendakwa ngomong kayak gini. Pendakwa ini ngomong, dia orang luar negeri ya, mengatakan ada orang-orang Indonesia yang dipaksa untuk ke agama lain, ya, mungkin bapaknya memaksa dia, ya, akhirnya masuk agama lain, dia menangis dan sebagainya, saya dipaksa masuk agama lain. Orang ini sampai bilang ini, kami di negeri kami, ya, Muslim itu cuma 14% atau 20%. Tetapi di negeri kami itu mayoritas non-muslim, kata dia. Kalau mayoritas non-muslim ini, ada orang yang memaksa muslim masuk ke non-muslim, itu dipenjara. Ada undang-undangnya khusus, tidak boleh memaksa agama. Ya. Tapi di Indonesia nggak ada tuh yang kayak gitu. Shame on you Indonesia, katanya. Indonesia tuh malu-maluin. Mayoritas kaum muslimin di sini tapi lemah dalam hal seperti itu. Sampai disebut begitu. Saya maunya malu-maluin kamu Indonesia. Coba kita lihatlah sekarang bagaimana kualitas kaum muslimin. Kualitas kaum muslimin di Indonesia. Gampang ukurannya, berapa orang yang sholat 5 waktu. Gampang ukurannya.
Dari satu kampung ini berapa orang yang sholat berjamaah? Gampang ukuran. Dari satu kampung ini berapa orang yang bisa ke Iqra 5 aja? Gampang aja itu ukuran. Ya, kalau kampung ini ada 100 kakak yang biasa ke masjid, mungkin 30 kakak misalnya ya. 30 kepala keluarga. Enggak ada kali ya. Mungkin ya. Berarti cuma 30%. Jadi kekuatan umat Islam kira-kira cuma 30%. Itu kalau Islamnya juga benar. Ya. Jadi gampang aja ukurannya itu. Ya. Banyak tapi jadi buih, jadi busa. Nah, demikian dulu, mudah-mudahan saja kisahnya ditutup dulu nih. Kisahnya Nabi Musa keluar dia dari kota. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari kota? Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.